Itu pertama-tama ya dia bilang banyak importir dari Singapura dan Eropa datang. Sesuatu yang proper buat tempat tinggal itu buat dia penting gitu. Sampai tahun 1998 kan kerusuhan. Itu kita kena tuh. Kenanya tuh kena dilemparin atau kena apa aja tuh? Kena dibakar ya. Kena sampai dibakar? Iya, jadi pokoknya kita start from zero lah istilahnya. Satu lagi ya inovasi efisiensi internal. Jadi kita Efisiensi internal. Jadi terus bebenah lah di dalam toko, apa yang kurang efisiensi kita benahin terus. Terima kasih udah menyediakan satu platform komunitas buat kita berkumpul gitu kan, buat para arsitek, interior, dan para distributor. Dia sih ngajarin ya kalau ada suatu hal yang hilang. Suatu hal yang hilang. Ya udah nggak apa-apa, nanti juga datang lagi. Jadi dia tuh kalau udah hilang sesuatu dia nggak liatin terus tuh apa yang hilang. Cuman dia fokusnya ntar juga datang lagi. Berapa variasi daripada mobil itu sendiri? Berapa ratus macam produknya? Ini mah bisa 3 jam dong kita ngobrol kalau semuanya. Kalau saya tunjukin produknya mah ribuan. Oke. Hai Pak. Terima kasih loh Bu Stella. Sama-sama Pak Fernando. Jadi Bu Stella Sagita ini adalah generasi kedua daripada toko Abadi yang sekarang lebih dikenal sebagai Abadi Pinangsia dan Serpong. Adalah sebuah toko dan sebuah tempat usaha untuk menyediakan fitting furniture. Dan mungkin kalau boleh bisa sharing sedikit, Abadi itu bisa sampai sebesar ini sekarang ini tuh bagaimana sih sejarahnya sih sebetulnya? Jadi sejarahnya tuh berawal dari pendiri toko Abadi, Bapak almarhum Chong Adam Suryadi, yang papa saya. Jadi dia cuma pengen menafkahi keluarga kan pertamanya. Jadi dia ngambil kios di Harko gitu di sebuah gang lah. Cuma 3 kali 10 meter, ya cuma 30 meter. Terus ya hari itu pertama-tama ya dia bilang banyak importir dari Singapura dan Eropa datang ke toko jualin barang-barang furniture fitting. Nah, terus ya udah dia bisa jualnya, jadi kita berkembang. Terus dia sebelum itu juga dia sempat cerita sih sama saya dulu, katanya ya kalau mau usaha itu menurut dia itu yang penting dia harus ada kebutuhan dasar orang. Kan ada 3 tuh, sandang, pangan, papan. Dia milih kalau makanan kan busuk kata dia. Kalau pakaian cepat ganti model. Terus yang terakhir ya itu rumah tinggal. Nah, rumah tinggal ya dia specified di bagian furniture fitting. Jadi ya buat dia ya itu menyediakan sesuatu yang proper buat tempat tinggal itu buat dia penting gitu. Jadi dia setelah banyak importir itu terus dia merantau ke Eropa sendiri, cari jalan lah, bangun relasi sama supplier gitu, ke Eropa, ke Jerman, ke Austria. Oke, itu tahun berapa itu? Tahunnya sekitar tahun 80-an. Dan memang mereka nggak punya ya sebelumnya mereka datang dengan sendiri ke sini ya kan menawarkan ya maksudnya, tapi belum ada yang authorized dealer atau bagaimana? Belum. Jadi pas orang yang datang itu bukan dari Jerman ya, jadi sudah tangan keberapa yang dari Singapura, terus sudah ke tangan Indonesia, jadi semacam importir. Jadi udah tangan keberapa gitulah. Jadi dia merantau sendiri. Terus ya itu ke pabriknya Havele. Pabriknya Havele, oke. Terus pabriknya Ferrari. Ferrari Blue. mobil? Bukan, Ferrari furniture fitting ada. Oke. Ada merek Ferrari juga, oke. Ada dari Italia itu. Oke. Iya. Ya ada Excel sendok kayak gitu dulu. Terkenal juga ya, semuanya merek-merek Eropa lah. Ya dia masukin sendiri, jadi kita berkembang. Terus sampai kita tadinya di kios yang 30 meter bisa pindah ke jalan raya. Terus jalan raya cukup lama sampai tahun 1998 kan kerusuhan. Itu kita kena tuh. Kenanya tuh kena dilemparin atau kena apa aja tuh? Kena dibakar ya. Kena sampai dibakar? Iya, jadi pokoknya kita start from zero lah istilahnya. Dan semua barang taruhnya di situ? Iya, sebagian besar lah. Kan itu gudangnya juga nggak jauh dari situ. Ya pokoknya kita udah kayak start from zero lah. Datang kita start from zero, terus kita pindah ke ruko yang sekarang ini Jalan Pinang Siaraya. Oh, sebelumnya bukan di Jalan Pinang Siaraya? Sebelumnya di Harko.
Jadi kita sebelumnya dikenal Abadi Harko Glodok ya. Terus kita pindah, baru kita Abadi Pinang Sia di Jalan Pinang Sia Raya. Terus ya waktu perpindahan itu juga yang start from zero sampai bisa bangkit lagi juga, ya suatu penjagaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa juga sih. Ya soalnya itu benar-benar start from zero sih. Terus ya udah berkembang, tahun 2011 kita buka di Serpong cabang. Sebelum start from zero itu yang saya lagi berusaha selamin itu ketika kejadian itu yang betul-betul down banget dong. Iyalah. Ya iya kan anak-anak masih sekolah kan. Hari itu saya sama kakak-kakak saya kan masih di bangku sekolah. Ya benar-benar zero, kayak ya nggak tahu, ada aja yang supplier yang percayain kita, maksudnya kasih tempo, ya mungkin itu ya the power of making a good relationship ya. Ya kalau nggak ya supplier kan taunya bayar yang ini dikasih tempo lah, ya memang nggak dikasih barang gratis, kasih tempo, dipercayain. Terus juga masih ada customer yang percaya sama kita kan, masih nge-repeat order kayak gitu-gitu. Ya mungkin sekali lagi ya suatu image nama itu ya yang dibalik nama itu sendiri sih. Nggak ya cuman, memang kalian ya. pilihnya Abadi itu ya. Ya jadi kita nggak cuma selling produk, ada value lah waktu kita berbisnis yang membuat kita masih bisa ini. Terus kalau dari Harko sampai akhirnya memilih ke Pinang Sia itu karena memang adanya begitu atau apa, ada sejarah lain atau kenapa jadi malah sembunyi kan, kalau boleh dibilang nggak sembunyi ya, kan Harko kan lebih expose kan? Iya, cuman Pinang Sia dulu kita ada ruko, cuma rukonya disewain kan. Oh, oke. Ya, terus ya semenjak itu ya kita pindah ke Pinang Sia lah, ya kita ya yang nggak mau balik lagi ke Harko lah, istilahnya traumatik kali ya. Oh iya. Betul. Ya, di situ juga ruko sendiri, kalau di Harko kan kayak masih nempel sama gedung seperti mall gitu. Oh, itu nggak besar dong berarti kalau yang di Harko. Oh iya, cuman kita ngambilnya 2 slot, ya lumayan juga sih. Oke, terus kemudian di Pinang yang akhirnya ada cabang di Serpong itu sudah berapa lama? Yang Serpong itu dari tahun 2011. 2011? Oh oke. 2011, soalnya biar kan lagi banyak pembangunan, jadi kita biar bisa lebih makin dekat lah ke customer-customernya, bisa melayani di sana. Dan memang ini sudah ada kepikiran lama atau sudah ada ide lama atau terjadi berjalan begitu saja atau gimana ya di Serpong? Yang Serpong? Ya. Ya Serpong ya, apa-apa saya dulu kan ya jalan-jalan juga ke daerah Tangerang, ya mungkin lihat-lihat lah, tawarin kesempatan, ya dia open lah. Ya kita juga ya value-nya ya kita membuka diri, kalau lagi lihat-lihat ini bagus nih, tawarin temennya, oh iya bagus, ya udah boleh lah buat cabang di sana. Okay, nice. Ya. Dan sedikit yang menarik dan menggelitik itu sebenarnya mengenai nama Abadi, sama kedua tuh logo ya. Kalau kita lihat logonya ini kan ini sangat unik ya menurut saya ya. Ada 2 lingkaran, ada obornya ya. Boleh di-sharing gitu sebetulnya? Artinya ya? Ya mungkin dari nama dulu kali, terus kemudian lanjut ke implementasikan logo itu, terus maksudnya bagaimana dan apa yang bisa terjadi gitu. Ya jadi ini arti logo dan namanya kan ada 3 makna. 3 makna. Ya seperti namanya sendiri itu Abadi. Ya Abadi itu kan selamanya mengobarkan semangat. Api itu artinya semangat juang, semangat maju, ya semangat buat berkembang, ya semangat untuk ya menghidupi keluarga kita kayak gitu kan. Jadi api itu membawa dampak buat yang pertama, lingkaran pertama itu manajemen dan seluruh staff kita lah. Dan yang kedua itu buat supplier dan customer. Jadi kita selamanya itu bersemangat buat memberikan dampak buat ke dalam internal manajemen dan staff dan ke supplier dan customer kita. Jadi ke customer kita itu waktu kita pilih barang juga kita nggak sembarangan. Maksudnya kita ya pilih yang benar itu, maksudnya yang berkualitas lah. Kan kalau sudah pasang engsel sendok atau apa cepet rusak kan ya kan lebih kesel lah, maksudnya ganti-ganti lagi, belum kan manggil tukang lagi. Ya, jadi kita bermaknanya begitu ya. Jadi selamanya
mengobarkan semangat, memberi dampak untuk staff, manajemen, dan supplier dan customer. Ceritanya bagaimana nih? Maksudnya sebetulnya selain itu udah dari awal kah begitu atau? Dari awal papa saya memang milih nama kan Alfabadi ya. Oke. Terus logo apa yang api itu juga dari dia, obor itu. Idenya? Iya, ide dia. Oke. Ya, saya pernah nanya, kenapa milihnya obor? Dia bilang, ini bagus, semangat. Ya jadi makanya dari kita yang pas kerusuhan sampai Zero itu juga kan dia bangun lagi pakai semangat itu. Kan maksudnya ya udah Zero, bangkitnya pakai apa? Kalau nggak ada semangat gimana bangkitnya? Ya memang dia itu bersemangat selalu itu, berapi-api, melakukan sesuatu gitu. Boleh dikatakan memang sangat visioner ya? Visioner, ya. Iya. Maksudnya visioner itu dalam arti ya dia tahulah apa yang orang butuhkan, terus bagaimana membangun etos kerja atau kultur sebuah perusahaan kecil gitu yang nanti akan menjadi besar dan bagaimana itu gitu. Iya dia sih bangun relasi terus lah. Intinya kalau dia tuh bangun relasi sama supplier, terus dia dengerin customer maunya apa. Kalau lagi di market perlunya ini nih, cariin gitu. Jadi menyeimbangkan itulah supplier customernya gitu. Terus ya dia sama karyawan juga ya gitu, karyawannya juga di take care sama dia. Ya, luar biasa. Terus kan toko Abadi ini nih, kalau boleh dibilang ini kan sudah 5 dekade ya, sudah hampir 5 dekade ya. Iya benar, kita berdiri 1971, 54 tahun. Terus lalu kira-kira dengan 5 dekade terus sudah memasuki 2 generasi, apa yang bisa diinovasi dan apa yang bisa terus dikembangkan ya untuk tetap relevan ya dengan ya perkembangan zaman yang ada sekarang ini dan segala macam itu bagaimana? Ya kita inovasinya ada 3 aspek sih kita. 3 aspek. Jadi kita aspek yang pertama kan produk. Oke, produk. Kalau produk ya kita sering-sering ikut pameran, terus sering-sering ikut ke pabrik. Kalau supplier nawarin ke pabriknya yuk kita lihat cara dia buat, kualitasnya, gitu. Terus launching produk supplier, jadi kita tahu yang mana yang tren. Kalau sekarang kan kita produk tuh lebih ke arah pakai sensor. Terus Pakai sensor? Iya, kalau buka pintu sensor, terus buka pintu lemari udah ada sensornya, jadi cuma digituin dia kebuka. Terus lebih ke teknologi mesin, kayak pencet segini buka gitu. Lebih canggih. Kayak buka lemari ada lampu nyala. Lebih sensor, jadi kita ya kita banyak ke pameran lah. Pameran kita tahu hal-hal itu ya kita coba masukin, ternyata diterima sama customer di sini kayak gitu kan. Itu kan inovasi produk. Terus kalau inovasi people ya kita ya training SDM-nya, dijelasin ini fungsinya buat ini. Satu lagi ya inovasi efisiensi internal. Jadi kita efisiensi internal. Jadi terus bebenah lah di dalam toko, apa yang kurang efisiensi kita benahin terus. Jadi intinya kita siap untuk berubah, ngikutin zaman gitu. Karena kalau kita nggak mau berubah kan kita pasti ya nggak bisa ngikutin zaman lah. Jadi kita harus siap berubah kalau mau maju. Kalau teringat dari masa lalu ketika orang tua yang betul-betul menjalankan dengan sekarang nih yang sangat perbedaan besar apa nih? Kalau boleh sharing di toko dan distribusi fitting furniture ini. Di toko. Ya. Yang paling berbeda besar sih ya di toko sekarang pakai sistem. Oh, oke. Kalau dulu kan manual. Stok opnam pun susah. Ya. Kalau sekarang kita anak muda, kita mulai masukin sistem. Terus cara penjualannya juga kan sekarang kan online. Sekarang kita juga ya harus masuk ke digital marketing, bikin konten kayak gitu-gitulah. Masuk ke marketplace gitu ya. Yang paling banyak sih. Cuman ya secara efisiensi sih sistem sih ya, komputer itu ya. Komputer paling berubah. Sangat membantu ya. Cepet jadinya.
menyesuaikan dirinya. Tapi kan sebetulnya nggak pernah habis dong customer-nya, karena kan pertumbuhan terus ada ya. Customer, iya, tapi kan customer kalau nggak di-maintain, Oh. kan harus di-maintain ya. Apalagi sekarang ya banyak persaingan juga. Maintain dalam rangka dan dalam konteks apa ini? Di-maintain ya, di follow up. Terus ya sekali lagi bangun relasi lah kayak gitu. Ya ditanyain. Jadi kita nggak cuma berdagang produk doang. Kadang-kadang ya kalau ada customer datang suka duduk begini lama 1 jam cerita, atau cerita siapanya lah, keluarganya lah. Kalau dia sakit ya pernah dijengukin lah. Ya kalau ada acara wedding ya dia ngundang kita lah. Jadi kayak berdagang itu ya berdagang nggak cuma berjualan gitu loh, tapi ada added value-nya itu. Jadi lebih ke arah berteman kayak gitulah, berelasi kayak gitu. Oke, sangat menarik. Dan itu yang ditanamkan ya, yang ditanamkan betul-betul dari founding father-nya ya. Ya memang selama di toko sih, memang sih kalau ya dia kan juga ada meja. Ya banyak orang yang di depan meja dia ya semua ngobrol-ngobrol, baik supplier maupun customer. Ya ngobrolin apa aja selain produk sih memang. Jadi ngobrol-ngobrol, jadi kan membuka opportunity baru ya. Kalau lagi dari ngobrol-ngobrol kayak kita gini kan. Oke. Sangat menarik ya. Terus kemudian ya bicara soal bagaimana perkembangan di toko dan segala macam itu kan sebenarnya tema Mega Build 2025 ini adalah Sustainably for Tomorrow kan. Terus kemudian toko Abadi ini merespon atau mengimbangi dalam bisnis toko Abadi itu sebetulnya apa dan bagaimana? Ya pertama ya kita sudah siap mental. Siap mental untuk perubahan kan, sustainable tomorrow. Karena kayaknya masa depan itu lebih ke arah AI lah, robotik, ramah lingkungan ya. Yang buat recycle. Saat ini sih kayaknya masih belum terlalu ya kalau yang buat green product itu. Karena barangnya memang nggak dari recycle atau mungkin lebih ke arah cost-nya yang lebih lebih ke arah cost ya. Terus orang-orang kan juga lebih belum aware ya masyarakatnya. Kita ke depannya kayaknya mungkin kan di luar negeri dia udah lebih banyak menggaungkan green product. Ya sepertinya sih masa depan akan lebih ke arah situ sih, ke arah recycle, green product, terus lebih pakai mesin, robot gitu. Sekarang aja banyak kok yang udah tinggal pencet dia keluar sendiri. Terus yang soft closing, sensor udah mulai banyak. Begini aja ada buka, kayak udah lebih canggih. Ya kita sih open dan kita siap sih. Soalnya kita kan suppliernya memang ekstensif supplier. Ekstensif? Banyak kan kita pilih. Mas kita supplier kita banyak. Kita tahu kalau ada orang mau cari apa, kita tahu kita mesti cari ke sini. Cari sini karena kita ya memang dari turun temurun kan diajarin. Oh ini kalau ini ke sini kayak gitu-gitu. Jadi kita punya banyak supplier yang kita oke. Kita kan juga lihat juga supplier. Kalau dia cocok ya bagus, ya kita teruskan hubungannya kayak gitu. Kita saring juga buat customer kita kan. Dan sudah sekian lama, ya maksudnya sekian lama tuh ya boleh dibilang kan 5 dekade tuh kalian akhirnya menelurkan produk sendiri atau bagaimana nih? Ada? Iya, kita sekarang punya brand mobil. Mobil, bukan. Maksudnya apa nih artinya mobil? Mobil itu artinya dalam bahasa Jerman mebel. Iya. Oke. Jadi karena si Papa dulu kan sering bolak-balik Jerman. Nah iya, jadi kita jadi mengadopsi Jerman teknologi. Terus ya pabriknya kita buat di China. Oke. Soalnya produk mobil sendiri pun keunggulannya dia lebih tebal. Besinya. Tahanannya iya. Jadi yang kita pilih memang dia punya itunya lebih berat. Terus dia punya itunya lebih tebal. Buat kayak relasi kapasitasnya bisa lebih berat 45 kilo gitu. Oh iya itu banyak sekali ketika kita hal-hal sepele kita pikir ya kuat aja gitu kan. Kita taruh barang yang banyak terus nggak lama. Pernah ngalamin? Ya nggak lama nggak kuat maksudnya gitu.
Oh, pernah ngalamin juga, Pak? Iya, yang ngalamin juga capek juga dalam saya pikir. Karena kadang-kadang kan kita request ya atau kita minta bawahannya, oh bikin lacinya yang besar, gitu kan. Tapi kan ya kita mungkin yang produksi nggak sadari bahwa ketika laci semakin besar, ya customer atau konsumen bisa taruh barang semakin banyak. Dengan barang semakin banyak pasti akan semakin berat. Tapi dia tetap pasang engsel dan lain-lain itu yang standar aja mungkin ya. Iya, kalau mobil itu kita udah perhitungkan, jadi dia punya relasi itu bisa 45 kilo, terus dia punya bahan pun lebih tebal gitu. Iya, jadi ya karena lebih tebal ya otomatis kan memang harga lebih up sedikit, cuman kan customer sebenarnya lebih tahan lama itu dia punya produknya kan. Oh, oke. Ya dibanding yang kalau nggak kuat kan jebol repot, harus pas panggil tukang lagi kan. Ya. repot lagi. Sebetulnya ketika terjadi masalah, bukan serta-merta engselnya dong tinggal ganti, tapi kan kayu dan lainnya itu kan juga Iya, rusak kan. betul. Iya benar, harus ganti semuanya kan. Ganti semuanya. Ya, tripleknya, Iya. punya tukangnya lagi. Iya. Belum kamarnya jadi berantakan. Iya. Kayak engsel kita juga ketahanannya bagus, bisa sampai puluhan ribu kali gitu. Jadi dia nggak cepet copot sama itunya. Dia lebih awet lah gitu. Jadi ya kita kalau sebelum pilih produk ya kita tes gitu-gituan dulu biar customer pun happy lah istilahnya. Ada customer satisfaction. Berapa range, maksudnya bukan berapa range ya, berapa variasi daripada mobil itu sendiri, berapa ratus macam produknya? Kita yang besar kan relaci, engsel sendok. Relaci kanan kiri. Ya, Oke. engsel sendok. Engsel sendok Engsel tuh sendok yang buat engsel sendok yang kalau bukanya. Oh, butterfly. Ya. Oh, itu sendok, oke. Terus ada apa? Engsel pintu. Engsel pintu Pintu kalau mau buka kamar kan ada engselnya. yang di kusen. Ya di kusen ada, yang di pintu juga kan, kalau pintu mau buka kamar kan ada engsel tuh. Nah itu kita punya engsel juga bagus, tebal. Oke, terus kemudian? Terus kita ada rak piring. Oh, rak piringnya. Oke. Kita ada rak piring, tuh ada cubicle toilet kayak kaki. Oh, kaki cubicle toilet. Ya, Oke. itu kita punya kaki juga sudah terkenal, dipakai di restoran, mall, office, udah banyak lah yang ngambil. Dari ya brand-brand yang ternama udah pakai kita punya sih. Oke. Terus apa lagi nih? Itu kalau udah termasuk kaki cubicle toilet, termasuk engselnya juga dong? Iya, semua dia punya aksesorisnya. Aksesoris toilet itu kan? Engselnya, terus Ada gantungan kakinya, bajunya, gantungan bajunya. apa handle pintunya. Iya. Terus ada frame, kita ada frame aluminium. Frame aluminium. Biasanya di lemari pakaian, pokoknya ya, buat bikin aluminium itu. Buat pasangan kaca itu loh, kan kaca kayak framing kayak foto tahu kan? Iya. Nah, pokoknya ada frame-nya tuh. Nah, itu frame-nya aku jual. Kan Yang kayak seperti siku atau yang U. panjang gitu. Kan tadi dia dirakit jadi bentuk kotak. Oh. Oke. Apalagi? Oh, iya rak piring tadi udah ya. Terus tarikan, laci. Laci kan ada tarikannya kan yang pentol atau enggak yang kayak gitu. Oh iya, pegangannya. Iya gituannya. Ya dan masih banyak lagi yang lain. Ini mah bisa 3 jam dong kita ngobrol kalau semuanya. Kalau saya tunjukin produknya mah ribuan. Oke. Tapi itu pun sudah banyak mewakilkan ya, maksudnya kan mobil ini kan bukan dihasilkan lah, dihadirkan produk mobil ini kan menjawab beberapa kebutuhan di pasar kan untuk menjadi barang lebih tebal, lebih baik dan segala macam gitu kan ya sebenarnya kan ya. Iya. Terus respon daripada pasar atau market bagaimana? Ya responnya cukup baik sih. Ya soalnya kita ya terus repeat order. Ini udah sampai kita pegang merek mobil udah lebih dari 10 tahun sih ya. Lebih dari 10 tahun? Iya. Ya maksudnya kita tetap repeat order kan berarti ya ada pasarnya. Ya soalnya ya kalau yang customer yang memang tahu barang mah dia lebih prefer ya keluar banyakan di awal tapi lebih tahan lama lah istilahnya. Ya karena benefitnya ya begitu. Kan kalau memperbaiki lebih costly dibanding yang pertama udah fix kan gitu. Betul. Ya memang kadang
pengalaman dan experience dulu yang mereka harus alami bahwa ternyata lebih sedikit sebenarnya lebih safety ya, gitu kan ya. Itu yang memang ya harga yang nggak bisa dibayar karena kan memperbaiki lebih mahal daripada membeli baru ya sebetulnya. Terus kalau secara bisnis ini jangkauan toko Abadi ini supply dan penjualan tuh apakah terbatas di area Jakarta Serpong ada Pinangsia Serpong atau bagaimana? Oh, kita udah sampai luar kota, kita udah sampai kota-kota di seluruh Indonesia kali, sampai Merauke. Kita pernah punya customer daerah Sampit. Sampit di Kalimantan. Kalimantan Utara. Ya. Terus ada di Lempake, tahu nggak di mana? Lempake. Di mana kah itu? Di Samarinda Utara. Oh, oke. Iya deh. Tanjung Selor, pokoknya yang aneh-aneh itu ya ada juga yang belanja sama kita. Kirimnya pakai ekspedisi. Jadi kita bisa melayani lah semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ada pasar. Berarti nggak harus betul-betul buka cabang di sana dong sebenarnya ya? Atau itu juga ada suatu kerinduan mau ekspansi sejauh itu kah atau bagaimana? Ya mungkin suatu saat kalau misalnya ada kesempatan ya bisa dilihat sih. Ya kita kan bisa milih yang bagian kota besarnya seperti ya kalau Kalimantan ya mungkin Pontianak atau Samarinda. Tapi kan kalau dari market apakah di Pulau Jawa tapi ke arah timur atau sekalian keluar pulau sekalian ya sebenarnya lebih bijaksana tuh? Maksudnya untuk membuka ekspansi cabang misalnya. Cabang ya mungkin kalau kita mau milih sih ya daerah ya dekat Indonesia Timur situ sih. Ya sekarang kita kan saat ini udah ada sales juga di Sulawesi. Ya kalau ada kesempatan ya mungkin kita pertimbangkan sih. Ya. Karena kan ya sekitaran Sulawesi, Makassar itu kan juga cukup expansion para developer ya terutama ya membangun rumah baru kan juga cukup ekspansi kan besar kan di daerah sana kan. Dan selama ini dari founding father nih apa yang ditekankan dan di-sharing untuk menjadi betul-betul fondasi daripada Abadi Pinangsia dan Serpong. Maksudnya filosofi dan falsafah kehidupan, berbisnis, walaupun seperti tadi sudah di awal diceritakan, tapi ada hal apa lagi yang kira-kira tuh sangat membekas dan sangat berpegang teguh lah pada hal itu? Dia sih ngajarin ya kalau ada suatu hal yang hilang. Suatu hal yang hilang? Ya udah nggak apa-apa, nanti juga datang lagi. Jadi dia tuh kalau udah hilang sesuatu dia nggak liatin terus tuh apa yang hilang. Cuman dia fokusnya ntar juga datang lagi. Jadi dia nggak takut kehilangan, dia nggak takut memberi gitu. Oh. Jadi dia kalau misalnya makanya aku juga mikir waktu kita ada kerusuhan kan sampai Zero itu dia kan hilang semua tuh. Dia nggak fokus sama kesedihan dan kehilangan yang itu. Tapi dia lihat ke depan. Ya seperti dia punya semangat itu. Jadi kalau hilang ya nggak apa-apa, ntar juga bisa datang lagi. Jadi yang penting itu kemampuan untuk membuat gitu. Dibanding untuk yang hilang ya udah, yang penting kita bisa create something lagi gitu. Terus bisa jadi memberikan semangat penerangan lah istilahnya. Jadi dia nggak takut buat kehilangan. Dia lebih pengen membuat sesuatu, kreasikan sesuatu yang membuat dampak lah istilahnya. Soalnya kan karyawan yang ikut dia juga banyak. Oh, bicara soal karyawan, berapa tuh sekitaran range jumlahnya keseluruhan? Jumlahnya kalau sama Abadi Serpong mungkin sekitar 70. Oh, lumayan deh. Iya. Iya, terus beberapa yang kita sudah ketemu sampai lihat anaknya. Terus anak-anaknya juga yang sudah sampai, ya maksudnya sama kita ngomong say thank you katanya. Ya gara-gara toko Abadi udah bisa sekolahin dia, maksudnya dia sampai sekarang dia udah bekerja di perusahaan yang baik gitu. Oh. Jadi oke. Ya perusahaan ini kita lihat bukan cuma masalah berdagang sih. Lebih ke arah kayak wah kita udah ngasilin bukan materi doang gitu, kita udah ngasilin ini sampai anak staff sampai ya maksudnya sekolah tinggi, universitas. Dia udah bisa kerja yang baik, sekarang manajer atau apa. Itu lebih menambah makna sih. Ya, memang kalau kita mendengar hal seperti itu tuh
itulah yang membuat menjadi kesemangatan kita juga dalam berbisnis ya. Bukan sekedar we're selling ya fitting hardware aja gitu, tapi kan bagaimana membangun ekosistem, memberikan value kepada customer juga, kepada internal juga, mereka bisa tumbuh, hidup, saling percaya, lebih efisien, lebih efektif. Ya, luar biasa memang. Itu beauty-nya dari bisnis, bukan cuma materi ya. Ada dampak kehidupan lah yang lebih luas. Ya. Memang. Dan itu ya mungkin generasi baru agak sedikit belum mengalami itu ya, mungkin belum mengalami dan juga belum terlalu menyadari gitu. Yang sadar mungkin baru sedikit ya, tapi karena kalian sudah alami dengan 5 dekade kan ya, dengan 5 dekade ini, hampir 5 dekade, ya sudah merasakan betul, apalagi sudah mengalami masa-masa ya terutama krisis waktu 98 itu, terus waktu krisis COVID juga bertahan atau ada strategi apa? Kita buka setengah hari. Buka setengah hari. Ya masih ya istilahnya masih dijagain sama Tuhan Yang Maha Kuasa lah. Bisa di ngomong mah. Iya. Oke. Ya jadi dengan kita memberi kita nggak takut kehilangan gitu. Pasti ada penjagaannya lah. Dan pencapaian terbaik atau terjauh apa yang sudah dialami dari toko abadi Pinangsia Serpong ini selama 5 dekade berkarir tuh kira-kira apa nih? Ya kalau dari sisi supplier ya kita kan udah jadi authorized dealernya Bloom. Authorized dealer Bloom. Sama Avele. Supplier. Terus kita juga ya sama supplier banyak. Kalau dari sisi customer ya yang tadi, yang customernya dari Sabang sampai Merauke kita ada. Terus dari sisi internal ya pencapaian kita yang tadi lah. So, kalau bisa lihat anak-anak dari staff tuh udah sampai bisa begitu, udah sampai kayak family lah istilahnya. Kayak big family gitu ya. Kita ya bersyukur aja, dinikmatin, dijalanin kayak gitu. Ya kedepannya ya kita masih mau terus berkembang lah, of course ya. Ada kata penutup apa yang bisa disampaikan kepada para follower Proporsio mengenai bisnis fitting atau ternyata bisnis bukan sekedar menjual produk aja gitu? Hal apa yang bisa di-sharing? Di-sharing buat follower Proporsio ya, thank you buat Pak Fernando atas undangannya hari ini, udah bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Terima kasih udah menyediakan satu platform komunitas ya, buat kita berkumpul gitu kan, buat para arsitek, interior, dan para distributor. Ya kedepannya ya supaya kita lebih lebih berkomunitas lagi buat connecting people, inspire life. Biar kita bisa ya berkolaborasi buat memberikan inspirasi buat kehidupan di dunia inilah. Jadi kita hidup bukan cuman cari makan, tapi juga ada makna yang lebih dalam lagi bersama-sama inspiring life. Oke, luar biasa sekali. Thank you, Pak Fernando. Bu Stella.